2 minggu lalu saya khotbah dengan judul sabar dan syukur atau bersabar dan bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama itu perintah, mengucap syukurlah senantiasa. Jadi kita nggak punya pilihan kalau mau taat kepada firman Tuhan, ya harus mengucap syukur. Itu alasan pertama kenapa kita harus bersyukur. Harus nurut apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang bersyukur, bersyukur. Walaupun bersyukur itu enak pada waktu senang, tapi tidak enak dan susah pada waktu sedang tidak happy. Gimana bersyukur sedang ada masalah? Ayo, coba kalau orang tahu kita sedang punya masalah, terus dia bilang gini, syukurin. Gimana rasanya? Oh, langsung, ya kan? Orang lagi susah dibilang apa? Syukurin. Dia bersyukur karena kita susah gitu ya. Nah, pasti gak enak. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukur senantiasa. Waktu senang bersyukur, jangan lupa malah waktu senang itu bersyukur. Waktu susah, waktu sedih, lagi kecewa, lagi menderita, lagi punya masalah, Tuhan bilang apa? Bersyukur. Ya, itu pertama karena ada perintah. Terus kedua, kenapa kita harus bersyukur? Nah, ini banyak orang tidak tahu. Atau tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Karena memang untuk mengucap syukur itu nggak gampang. Kenapa kita harus bersyukur? Selain karena itu adalah perintah, wajib kita lakukan, maka kita harus tahu rahasia ini. Yaitu ketika kita mengucap syukur, di situ ada puasa. Yuk sama-sama bilang. 1, 2, 3. Ada kuasa kapan? Nah, kita ini mau punya kuasa nggak? Mau nggak? Benar-benar mau atau mau banget? Wow. Kuasa itu enak nggak? Punya kuasa enak nggak? Enak atau enak banget? Wah, itu. Orang untuk bisa berkuasa, apapun dia lakukan. Betul? Karena berkuasa itu bukan cuma enak, tapi enak banget. Sama ketika orang tanya, Pak Yunus suka durian? Saya bilang enggak. Saya nggak suka durian. Benar? Iya. Katanya Pak Yunus suka durian. Saya nggak suka durian. Kenapa? Saya suka banget. Saya suka sekali dengan durian. Beda. Ya, beda. Suka dengan suka sekali itu beda. Nah, saya suka sekali. Puasa itu juga begitu. Banyak orang suka sekali dengan puasa. Nah, kita, Tuhan beri kuasa. Saat apa? Mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada kuasa ketika berdoa. Setuju? Amin. Ada kuasa ketika kita memuji Tuhan. Setuju? Yakin? Gak ragu-ragu? Tapi ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Percaya? Nah, ini masa sih? Kalau berdoa ada kuasanya, saya percaya. Waktu memuji Tuhan, ada kuasa dalam puji-pujian dan dalam penyembahan, saya percaya. Tapi ada kuasa saat mengucap syukur. Masa sih? Yuk, ini kita mau belajar hari ini ya. Kita buka kitab Yunus. Kitab Yunus. Pasal 1, pasal 2. Yunus pasal 2 ayat 9. Yunus pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang berkata ini? Aku dengan ucapan syukur. Siapa yang bersyukur? Siapa? Yunus. Nabi Yunus bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Dalam kondisi apa dia bersyukur? Apa keadaannya ketika dia bilang, aku dengan ucapan syukur. Waktu kondisi apa dia? Kita lihat di ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Di mana dia saat berdoa bilang, aku mengucap syukur? Di mana? Dalam perut ikan. Siapa yang sudah pernah masuk ke perut ikan? Saya. Kan kalau namanya siapa? Yunus. Oh, yang di perut ikan. Lalu yang perut ikan Nabi Yunus, bukan Yunus yang ini. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ada di dalam perut ikan. Bayangkan aja dulu, nggak usah ngalami. Nggak bayangin doang, sebentar aja. Kira-kira kalau di dalam perut ikan apa yang terjadi? Apa yang terasa? Satu, apa? Hah? Amis. Nah, ini ibu-ibu pasti tahu. Karena ikan itu baunya amis. Itu padahal di luar ya. Kita cium ikan amis. Apalagi di dalam. Di dalam perut ikan ada apa? Duri. Dalam perut ikan ada apa lagi? Kotoran. Segala macam ada di dalam perut ikan. Makanya selain amis apa? Pengap. Terus gelap. Apalagi? Bau. Macam-macam. Intinya di dalam perut ikan enak atau tidak? Tidak enak. Nah, jadi Yunus berdoa mengatakan, aku mengucap syukur dalam kondisi dia sedang tidak enak. Paham ya? Dia tidak mengatakan itu saat dia sedang dapat berkat, dapat kantau, dapat cuan, dapat apa? Ini apa sih foto-foto itu kan orang suka gini gitu ya. Ini apa sih artinya? Gak ada yang tahu ya? Apa ini artinya? Sarange. Sarange itu artinya apa? Cinta. Oh, dia kalau ngomong gini cinta gitu ya. Oh, baru tahu saya. Oh, drakor ya. Saya juga kadang-kadang foto ikut-ikutan gitu. Ini iya ikut foto. Gitu. Tapi nggak tahu artinya gitu ya. Saya kira kalau gini itu apa ini kalau begini? Duit. Saya kira duit. Ternyata bukan ya. Oh. Kalau kita lagi dapat duit, bersyukur. Tapi ada juga orang ya, dapat duit nggak bersyukur ya. Ada nggak? Banyak ya. Kenapa? Udah dapat duit nih, tapi nggak bersyukur. Udah dapat jabatan ini, tapi nggak bersyukur. Udah dapat mobil, tapi nggak bersyukur. Kenapa? Hah? Hah? Lupa. Oh lupa, satu lupa. Lupa dia bersyukur. Tapi enggak, ini tuh bukan lupa. Pura-pura dia bersyukur, malah dia ngomel. Malah dia ngeluh. Kurang banyak. Itu, kenapa dia nggak bersyukur? Merasa kurang banyak. Udah dapat mobil, nggak bersyukur juga. Kenapa? Kurang bagus. Orang yang sudah dikasih uang, dikasih berkat, dikasih mobil, nggak bersyukur, namanya kurang. Ah. Itu namanya kurang aja. Ayo, jangan kita jadi manusia yang kurang aja. Yang tidak tahu berterima kasih.
Bo, ceng, li. Nggak tahu aturan. Sudah ditolong, malah mentung. Jangan kita jadi orang seperti itu. Apalagi sama Tuhan. Ayo belajar bersyukur. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah. Tetap mengucap syukur. Kenapa kita tetap harus mengucap syukur? Pertama, karena itu perintah. Mengucap syukurlah senantiasa. Yang kedua tadi apa yang saya bilang? Ada kuasa saat mengucap syukur. Coba ya. Dalam keadaan susah, di ayat 1, pasal 2 ayat 1, di ayat 9, dia tidak mengeluarkan kata-kata umpatan, omelan, komplain, tapi dia mengeluarkan kata-katanya apa di ayat 9? Aku dengan ucapan syukur, itu yang dikeluarkan. Dan apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur? Lihat, ayat 10. Lihat ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayat 1, dia ada dalam kesulitan. Ayat 9, dalam kesulitan dia tetap bersyukur. Dan ketika dia mengucap syukur, ada kuasa yang bekerja. Ayat 10 mengatakan, Tuhan berfirman kepada ikan. Ada nggak disebut apa firman Tuhan itu? Isinya apa? Tuhan bilang apa kepada ikan? Ada nggak? Baca lagi. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Koma. Ada nggak disebutkan apa isi firmannya? Tidak ada. Ya. Tapi kira-kira kalau kita bisa nebak, Tuhan bilang apa kepada ikan? Hai ikan, apa? Muntahkanlah Yunus. Atau keluarkanlah Yunus dari tubuhmu. Ya toh? Dan apa yang dilakukan oleh ikan itu? Nurut. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi kalau ditanya, kenapa Yunus bisa dimuntahkan oleh ikan? Jawabannya adalah karena perintah Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan ikan untuk mengeluarkan, atau kenapa Tuhan memerintahkan ikan untuk melepaskan Yunus dari masalah? Kenapa? Karena dia mengucap syukur. Itu ya. Kenapa Tuhan memerintahkan ikan melepaskan Yunus dari masalah? Karena dia mengucap syukur. Kalau kita punya masalah, mengucap syukur. Mengucap syukur. Maka Tuhan akan perintahkan kepada malaikatnya untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa dalam mengucap syukur ada kuasa. Bisa menggerakkan Tuhan untuk berfirman. Kat. Apa itu? Malaikat sini. Itu tuh. Pergi ke Beni. Beni sedang butuh bantuan. Malaikat. Wih, Beni kaget. Wih, ada malaikat. Apapun masalah kita, mengucap syukur. Apapun kesulitan kita, mengucap syukur. Apapun penyakit kita, mengucap syukur. Pinjam kebiasaan orang Jawa. Apa kebiasaan orang Jawa? Itu, apa lagi? Nggak, jangan begitu. Ya. Apa kebiasaan orang Jawa? Bukan itu yang saya maksud. Ada banyak kebiasaan orang Batak, ada kebiasaan orang Ambon, ada kebiasaan orang Papua, ada. Semua masing-masing punya kebiasaan. Tapi ini ada satu hal yang unik, kebiasaan orang Jawa. Bukan itu yang saya maksud.
Tapi yang saya maksud adalah gini, orang Jawa mau kondisi apapun selalu bilang untung. Hah? Kamu ketabrak, kakimu luka. Enggak apa-apa, untung hanya kaki kanan, tidak dua-duanya. Selalu ada kata untung. Kena kaki dua-dua. Tuh kakinya dua-duanya kena. Enggak apa-apa, untung masih hidup. Selalu aja ada untungnya gitu ya. Tuh kamu ketipu 10 juta. Enggak apa-apa, untung tidak 50 juta. Paham saya maksud? Orang Jawa dalam kondisi apapun, sulit sekalipun selalu bilang kata untung. Ayo kita belajar. Lagi sakit. Lagi sakit. Masih bisa bersyukur? Bisa. Tuh sakit, masuk rumah sakit. Nggak apa-apa. Untung masih ketolong. Biayanya gede. Nggak apa-apa. Untung masih bisa bayar. Tuh kena stadium 2. Untung bukan stadium 4. Selalu bersyukur. Kenapa? Ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Amin. Jadi sekarang jangan segan-segan lagi untuk mengucap syukur ya. Pertama karena itu perintah. Suka tidak suka, senang tidak senang, mengucap syukur senantiasa harus kita lakukan. Tapi yang kedua, yang bikin kita semangat, kenapa harus mengucap syukur walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan kecewa, walaupun dalam keadaan menderita. Karena ada kuasa saat mengucap syukur. Yuk kita lihat lagi yang kedua, Matius 15. Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat 36. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Oke, ya. Jadi ada peristiwa ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ada juga peristiwa yang lain di waktu yang berbeda, tempat berbeda. Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang. Ya. Kita baca ayat 36. Ayat 36. Matius 15 ayat 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang lain. Yesus membuat mujizat. Dari 7 ikan, ya, ke 7 roti, 7 roti dan ikan itu, sebelum mujizat terjadi, bisa diberikan kepada orang banyak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa? Ayo, jangan malu-malu. Mengucap syukur. Ya, ayo baca lagi. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Baru setelah itu ngapain? Memecah. Bapak Ibu belajar ya, walaupun tidak gampang ya. Betul, tidak gampang. Ini bukan pelajaran yang gampang. Kalau mau menyelesaikan masalah, mau cari jalan keluar, sebelum kita lakukan itu semua, kita ngapain dulu? Berdoa. Gitu? Setelah berdoa, ngapain lagi? Mengucap syukur. Kita belajar. Ini teladan yang Tuhan lakukan. Sebelum semua bisa terpecahkan, sebelum masalah bisa selesai, sebelum pertolongan Tuhan datang, sebelum mujizat terjadi, berdoa, mengucap syukur.
Saya katakan ini tidak gampang. Ini nggak gampang. Mengucapkannya gampang. Ayo bersyukur walaupun dalam keadaan susah. Ngomongnya gampang. Tapi melaksanakannya tidak. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar untuk taat pada firman Tuhan. Mari kita belajar menikmati kuasa Tuhan. Jangan hanya orang lain yang mengalami dan merasakannya. Kita nggak pernah merasakan. Kita selalu bilang, kenapa dia diberkati? Kenapa dia ditolong Tuhan? Kenapa masalahnya selesai? Tapi saya boro-boro selesai. Satu belum selesai, satu sudah datang lagi. Atau itu jadi dua kan? Satu belum selesai, satu udah datang lagi. Artinya masalahnya jadi dua. Ada lagi yang bilang begini, satu masalah baru selesai, masalah baru datang lagi. Jadi artinya gak putus-putusnya dia punya masalah. Terus dia bilang, kenapa? Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari semua penyakit kita. Dia sanggup menyelesaikan. Caranya apa? Mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mau belajar mempraktekannya? Gak ada pilihan lain lah. Gak ada pilihan lain lah. Ya, kalau betul-betul mau mendapatkan kuasa itu, jangan pakai duit, jangan pakai nyogok, jangan pakai ke tempat-tempat yang bisa menjanjikan, tapi selalu minta tumbal. Jangan sampai begitu. Kalau mau dapat kuasa, apa yang kita ucapkan dengan iman itu terjadi, belajar mengucap syukur. Ada sekarang yang sedang menghadapi masalah. Ada sekarang yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ada saat ini yang menghadapi kesulitan ekonomi, keluarga, pekerjaan, bisnis. Sekarang bisnis lagi katanya lagi susah ya. Ya apa ya? Gimana, Chef? Bisnis bagaimana? Lancar-lancar saja? Puji Tuhan. Penjualan lancar saja. Belum telepon sudah ditelepon. Halo, Chef, tolong kirim barang. Begitu? Atau udah telepon sana, telepon sini, telepon situ. Ditanya sama atasan, saya udah tembus belum? Belum. Sekarang lagi katanya lagi zaman susah. Tempat-tempat makan yang biasanya ramai sekarang sepi. Order-order yang biasanya banyak sekarang berkurang. Mall-mall bagaimana sekarang? Sepi. Supermarket sepi. Ngalamin nggak? Nggak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah. Artinya Tuhan ingin supaya kita mengalami kuasa. Caranya bersyukur. Bersyukur itu apa? Mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku nggak punya 10 juta, aku punya 5 juta. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku nggak punya 5 juta, aku punya 1 juta. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku nggak punya 1 juta, tapi aku punya 500.000. Ada di sini yang tidak punya rekening di bank atau tabungan? Ada yang nggak punya? Oh, ada. Rekening pun nggak punya ya? Saya nggak tanya saldonya, nggak sekarang. Nanti saya tanya. Jarang lah yang tidak punya rekening atau tabungan ya. Jarang. Umumnya kita semua punya. Bahkan ada yang lebih dari satu. Walaupun isinya sedikit di sini, sedikit di sini. Pokoknya tabungan atau rekeningnya lebih dari satu. Oke. Punya ya? Nah, baru saya tanya. Ada saldonya? Jawab dulu. Ada saldonya? Ada.
Baru saya tanya, banyak atau sedikit? Kalau banyak nggak mau ngomong. Kalau sedikit, lebih nggak mau ngomong lagi. Kenapa? Malu. Susah ya. Ditanya, banyak nggak? Banyak nggak mau ngomong, takut diminta. Sedikit, nggak mau ngomong juga. Malu. Jadi gimana? Lebih baik nggak punya rekening aja lah gitu ya. Pernah rekeningnya nyaris kosong? Nyaris nol? Pernah? Halo? Pernah? Kemarin saya hari Jumat mengundang seorang ibu di podcast saya berbagi kisah dan kasih, dan dia bersaksi satu ketika di rekening saya saldonya tinggal ini berapa? 5. Kira-kira 5 apa? Kok tahu? Hebat. Saldonya sisa 5.000. Bayangkan. Kalau itu terjadi pada Bapak dan Ibu. Begitu lihat, sedih wajahnya. Datang orang. Kamu lagi ngapain? Lihat buku. Bukunya kenapa? Sedih. Oh, ceritanya sedih. Iya. Apa judul bukunya? Tabungan. Jadi dia sedih lihat buku tabungan karena rekeningnya isinya tinggal 5.000. Sedih ya. Bukan hanya sedih. Mungkin agak khawatir juga. Cemas. Mungkin juga panik ya. Listrik harus bayar kan? Air harus bayar kan? Makan harus keluarkan duit kan? Apa aja semua harus keluar duit. Termasuk maaf, buang air kecil aja 2.000. Parkir dari 2.000 sampai ke 5.000. Semua keluar duit. Di depan mata sudah nunggu ini. Uang harus keluar, bayar. Tapi di rekening hanya sisa 5.000. Ibu ini belajar untuk tidak komplain sama Tuhan. Satu. Kedua, ibu ini belajar untuk tetap andalkan Tuhan. Dia percaya dalam suka duka tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara percaya dalam suka dan duka Tuhan tetap ada bersama kita? Amin. Apa yang terjadi dengan ibu ini? Dia terima telepon dari orang yang sudah 30 tahun nggak kontak-kontak lagi atau udah nggak pernah ketemu, ya. Telepon. Ci, minta nomor rekening. Saya mau kirim berkat untuk Ci. Ya, puji Tuhan. Dia kirimkan nomor. Dari orang yang sudah 30 tahun nggak ada kontak-kontak lagi. Ya, udah lama. Jadi udah nyaris sudah putus komunikasi. Tapi bisa tiba-tiba seperti firman Tuhan tadi, maka berfirmanlah Tuhan kepada ikan taat lepas. Maka Tuhan berfirman kepada orang itu. Orang itu telepon kepada ibu ini. Ci, bisa minta nomor rekening? Saya mau kirim berkat. Dia kirimkan nomor rekening. Masih ingat berapa terakhir saldonya? 5. Begitu ada yang mau kirim berkat. Puji Tuhan. Tapi 30 tahun lalu loh, kok nggak komunikasi. Kira-kira berapa sih yang dikirim? Coba tebak. 1 juta. Ayo. Berapa? 10 juta. Berapa? 500.000. Nah, yuk. Berapa? 5 juta. 500, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Ada lagi?
makin turun 100.000. 2 juta. Hati-hati ya ketika ngomong ya. Itu mencerminkan imanmu. Iya, kalau imannya kecil pasti bilang berapa? Ah, ini juga 1 juta. Itu pun udah hebat lah. Orang udah 30 tahun udah gak komunikasi, tiba-tiba mau kirim berkat. 1 juta lah. Itu pun sudah hebat. Ada yang bilang, enggak lah. Mana tiba-tiba orang kirim 1 juta. 500.000. Nah, 500.000. Tapi ada orang yang punya iman. Ya, karena kan dia mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa perintahkan berkat. Betul nggak? Berapa? 5 juta. Hah? Iman ini. Jadilah seperti iman. Nah, jadi yang paling besar berapa tadi? 20 juta. Bukan 10 ya? 20 juta. Ada yang bilang 20 juta tadi? Tadinya bilang berapa? Oh, terus baru dengar firman Tuhan, langsung imannya nambah. Langsung dia bilang berapa? 20 juta. Oke. Dari 100, 500, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Oke. Lupakan siapa menyebut angka. Tapi mari kita kasih dugaan dan pendapat kita. Kira-kira di angka berapa itu? Nah, udah tahu 100 sampai 20 juta. Berapa kira-kira dia kirim? Berapa? 21 juta. Koma, itu masih koma. 21 sekian. Jadi enggak 21 juta bulan. Bayangin. Yang tertinggi tadi dugaan kita adalah 20 juta. Mungkin beberapa akan bilang, sampai 20 juta. 10 juta aja pun sudah hebat. 5 juta saja pun sudah hebat. 1 juta aja pun sudah hebat. Rasanya itu di luar ekspektasi kita, harapan kita. Termasuk ibu ini pun ketika dia terima kabar, Ci, saya sudah transfer ya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Dia bilang, dalam hati saya pun, saya pikir ya paling hanya sekian lah dia kirim. Itu tidak pernah nyangka ketika dia cek ada uang masuk 21, sekian juta. Bisa bilang puji Tuhan? Kalau Tuhan mau, tidak ada yang terlalu sulit bagi kita. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagi kita. Tuhan sediakan. Apa tadi lagu kita? Engkau sediakan. Apa tadi kata-katanya? Lebih dari yang kupinta. Terus? Mana-mana tadi? Coba. Yes. Ya, lagu yang kita nyanyikan terakhir kan? Ku bersyukur padamu. Apa? Lebih dari yang kupinta. Terus? Lebih dari yang pernah di atas. Di atas. Mana? Terus yang paling awal. Ah. Terus. Mana? Hah? Lebih dari yang kupinta. Lebih dari yang kupikirkan. Ya. Nggak kepikir gitu. Nggak kepikir loh. Bahwa Tuhan bisa lakukan seperti itu. Ya. Lebih dari yang kupikirkan. Terus. Semuanya engkau sediakan dalam hidup. Firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati,
Itu yang Tuhan sediakan bagi, jangan hanya titik. Itu yang Tuhan sediakan, titik. Nah, itu yang Tuhan sediakan. Tunggu, firman Tuhan bilang apa? Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang itu. Jangan lupa syaratnya. Taunya, ya siap-siap Tuhan, siap-siap. Bagi orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, satu, taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukurlah karena ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Ayo belajar. Saya tahu ini tidak gampang, tapi harus kita lakukan. Suatu ketika kita mengalami kesulitan, ingat firman Tuhan. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Ketika kita mengucap syukur, ada kuasa yang kita alami, kita nikmati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga.